bolehkah kita sholat di atas kasur, tapi kasurnya tidak terlalu tebal? Boleh nggak sholat di atas kasur? Ini pertanyaan bagus sekali jamaah rahmatullah. Boleh tidak sholat di atas kasur? Jamaah rahmatullah, prinsipnya boleh tidak boleh, kita kembali kepada persoalan fikih. Di dalam sholat itu ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada rukun-rukun sholat. Ini yang menentukan sah atau tidaknya. Syarat sahnya, kemudian rukun-rukunnya. Nah, semua bahasan itu sejatinya sudah saya tulis di buku saya ini. Nanti ya, yang sudah punya buku saya yang judulnya Sholat Khusyuk Sempurna dan Diterima, nanti bisa dibuka di rumah. Apa syarat sah sholat, apa syarat wajib sholat, apa rukun-rukun sholat. Nah, ini termasuk kaitan bicara boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah, nanti terkait dengan bab rukun. Nah, pada prinsipnya tidak ada larangan sholat di atas kasur. Sungguh pun kasurnya itu tebel, apalagi nggak tebel gitu. Yang penting menghadap kiblat, itu yang penting pertama, menghadap kiblat. Kemudian niat. Kemudian kalau mampu berdiri. Nggak mampu berdiri boleh dengan duduk. Nah, semua pelaksanaan ibadah sholat dilakukan sebagaimana rukun-rukun sholat wajib dipenuhi. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu Imam Nawawi menjelaskan bab ini, dan pernah ada pertanyaan seperti ini yang kemudian beliau menjawab bahwa yang penting syarat sholat wajibnya, syarat sholat wajib adalah yang wajib dipenuhi pertama menghadap kiblat, itu yang pertama, karena ini rukun. Kemudian yang lain ikut, yang lain ikut. Pada prinsipnya boleh, sah. Hanya saja ya sama dengan kita sholat, kalau zaman dulu itu sholat di atas perahu, ada sholat di atas unta misalkan, ada sholat di atas kuda misalkan. Boleh saja secara dalil, secara nas boleh. Hanya saja persoalannya nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti sujud. Nah ini, ketika sujud, bahwa di dalam sujud itu menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 812, itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa di dalam sujud itu, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdar, kata Nabi, aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota. Yang penting 7 anggota ini nempel. Yang pertama apa kata Nabi? Al-jabhah. Al-jabhah itu ya dahi. Termasuk di dalam bab dahi ini termasuk juga hidung. Karena Nabi memberikan isyarat dahi dan hidung. Jadi yang penting kalau sujud hidungnya nempel. Makanya kalau tadi pertanyaan kasur, hidungnya nempel apa tidak? Nah itu persoalannya. Jadi kalau kita sujud itu sepesek apapun, ada yang peseknya di sini itu. Ada yang pesek nggak? Kelihatan ada yang pesek ya? Kelihatan yang paling tidak yang ceramah kan itu. Jadi sepesek apapun hidup, kalau sujud wajib nempel. Kalau nggak nempel, nah ini babnya. Yang penting di dalam sujudnya ini yang harus diperhatikan. Ya.
dahi nempel, termasuk hidung, kata Nabi. Kemudian dua telapak tangan nempel, kemudian dua lutut kanan kiri nempel, dan ujung kaki kanan kiri nempel. Makanya nanti yang penting sujudnya 7 anggota badan ini nempel di kasur itu. Kalau sholatnya di atas kasur, gitu. Makanya sholatnya harus benar. Makanya nanti bagaimana praktek sujud yang benar, nanti jamaah bisa buka di buku yang tuntunan sholat ini. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Sujud ini rukun. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya tidak sah. Itulah yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, ada orang yang sholat 60 tahun, tapi satu pun sholatnya tidak diterima. Satu pun dari sholatnya nggak ada yang diterima, walaupun sholat 60 tahun. Kata Nabi, kenapa begitu? Karena boleh jadi rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Atau boleh jadi sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna. Salah satu bukti sholat nggak diterima kalau sujudnya nggak sempurna. Salah satu bukti sujud yang nggak sempurna, 7 anggota badan tidak nempel di, termasuk bagian yang tidak nempel hidung. Itulah sebabnya maka mari kita sempurnakan sholat kita. Sujudnya sempurna, rukuknya sempurna. Sempurna apanya? Sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, termasuk di dalam rukun adalah tumanninah. Bapak-Ibu sekalian, sholat kita harus khusyuk, sempurna dan diterima. Kenapa? Karena ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, satu pun sholatnya tidak diterima oleh Nabi. Itulah semuanya, jamaah sekalian, mari kita belajar tentang sholat yang khusyuk, khusyuknya sempurna, dan mudah-mudahan sholat kita diterima semuanya, amin. Dan mudah-mudahan dengan sholat kita khusyuk, sempurna, dan diterima, mudah-mudahan kita selamat dari jilatan api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga.